Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pengelolaan kelas yang akan mempresentasikan materi mengenai konsep manajemen kelas. Kelompok 1 ini beranggotakan Dikara Nur Izabah, Dila Meliani, dan Elza Listia Oktaviani. Selamat menyaksikan. Materi pertama adalah pengertian manajemen kelas. Manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan dan ageri yang berarti melakukan. Usman mengemukakan manageri diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to manage, kata benda management, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Manajemen menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Siagian mengemukakan bahwa manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Kelas adalah ruang tempat belajar di sekolah. Kelas merupakan sebuah ruang berdinding, di dalamnya ada meja, kursi, papan tulis, dan perabot lainnya yang digunakan guru dan siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Manajemen kelas adalah praktis kerja yang dilakukan oleh guru untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Manajemen kelas merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap guru. Hal ini dikarenakan keterampilan ini akan mendorong bagi terwujudnya suasana dan proses pembelajaran yang tenang, kondusif, aktif, optimal, dan menyenangkan. Manajemen kelas menggambarkan keterampilan guru dalam merancang, menata, dan mengatur kurikulum, menjabarkannya ke dalam prosedur proses belajar mengajar dan sumber-sumber belajar, serta menata lingkungan belajar yang merangsang untuk tercapainya suasana proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Menurut Henley, manajemen yang baik akan mengurangi gangguan di dalam kelas dan menciptakan lingkungan belajar untuk mendukung perkembangan intelektual dan emosi siswa. Selain itu, ketika guru dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar, maka waktu untuk menangani permasalahan dalam kelas akan berkurang, sehingga waktu yang digunakan untuk proses belajar mengajar menjadi semakin meningkat. Selanjutnya, tujuan manajemen kelas. Menurut Dirjen Dikdasmen, tujuan manajemen kelas adalah 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. 4. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta sifat-sifat individualnya. Yang ketiga, ada prinsip manajemen kelas. Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam manajemen kelas, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip manajemen kelas, yaitu yang pertama, hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan siswa selalu menunjukkan antusias pada tugasnya, pada aktivitasnya dapat berhasil dalam mengimplementasi pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja dapat meningkatkan gairah siswa untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Dapat menarik perhatian siswa dan dapat mengendalikan gairah belajar siswa. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan alat media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan siswa dapat mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian siswa. Apabila penggunaannya bervariasi, merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Yang keempat, ada keluasan. Tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif.
Keluasan pengajaran dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, dan tidak mengerjakan tugas. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada siswa hal-hal yang negatif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir pengelolaan kelas adalah siswa dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Guru sebaiknya selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin, dan guru hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Yang keempat, ada ruang lingkup manajemen kelas. Yang pertama, manajemen kurikulum. Kurikulum adalah suatu cakupan kerja yang digunakan oleh seorang guru sebagai pedoman yang akan dicapai di dalam proses belajar mengajar. Jadi, manajemen kurikulum adalah sebuah perencanaan atau pengarahan untuk menyelesaikan kurikulum tersebut. Yang kedua, manajemen peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia, baik dari jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja, serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar mengikuti proses belajar mengajar dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, kegiatan akademik. Kegiatan akademik dikategorikan sebagai kegiatan proses belajar mengajar. Di antaranya membuat persiapan sebelum mengajar, melaksanakan pengajaran yang telah dipersiapkan, dan menilai sejauh mana pelajaran yang sudah disajikan itu berhasil dan dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat, kegiatan administratif. Kegiatan administratif dikategorikan sebagai kegiatan non-teaching, sebagai kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan guru bagi kelancaran mengajarnya, seperti kegiatan-kegiatan prosedural dan kegiatan organisasional. Menurut Yamin, ruang lingkup manajemen kelas dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat fisik dan yang bersifat non-fisik. Hal-hal fisik yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas mencakup pengaturan ruang belajar dan perabot, seperti meja, kursi, lemari, papan tulis, dan meja guru, yang hendaknya memperhatikan bentuk dan ruangan kelas, bentuk dan ukuran meja dan kursi peserta didik, jumlah dan tingkatan tiap kelompok. Lalu, pengaturan peserta didik dalam belajar. Mengatur peserta didik dalam belajar mencakup siapa yang menyusun anggota kelompok, kriteria pengelompokan, dan dinamika kelompok. Hal-hal bersifat non-fisik dalam manajemen kelas memfokuskan pada aspek interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya, peserta didik dengan guru dan lingkungan kelas, maupun kondisi kelas menjelang, selama, dan akhir pembelajaran. Atas dasar ini, hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas adalah aspek psikologis, sosial, dan hubungan interpersonal menjadi dominan. Kegiatan manajemen kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Masalah pengelolaan kelas yang menunjuk pada aspek fisik biasanya cenderung tidak menjadi sesuatu yang berkepanjangan, tetapi pada aspek non-fisik seringkali menjadi masalah. Manajemen kelas yang bersifat non-fisik menjadi fokus dalam pembahasan berikutnya. Materi selanjutnya, aspek-aspek manajemen kelas. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan selektif dan kreatif menurut Johnson dan Bani tahun 1970. Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam manajemen kelas sebagai aspek-aspek manajemen kelas seperti tertuang dalam Dirjen Dikdasmen tahun 2000, yaitu yang pertama, mengecek kehadiran siswa. Siswa dilihat keberadaannya satu persatu, terutama diarahkan untuk melihat kesiapannya dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kesiapan secara fisik, terutama mental, karena dengan perhatian dari awal akan memberikan dorongan kepada mereka untuk dapat mengikuti kegiatan dalam kelas dengan baik. Yang kedua, mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, memeriksa dan menilai hasil pekerjaan tersebut.
Pekerjaan yang sudah diberikan hendaknya dengan cepat dikumpulkan dan diberikan komentar singkat sehingga rasa penghargaan yang tinggi dapat memberikan motivasi atas kerja yang sudah dilakukan. Yang ketiga, pendistribusian bahan dan alat. Apabila ada alat dan bahan belajar yang harus didistribusikan, maka secara adil dan proporsional, setiap siswa memperoleh kesempatan untuk melakukan praktik atau menggunakan alat dan bahan dalam proses belajarnya. Yang keempat, mengumpulkan informasi dari siswa. Banyak informasi yang berguna bagi guru dan bagi siswa itu sendiri yang dapat diperoleh dari siswa, baik yang berupa informasi tentang pribadi siswa maupun berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan siswa yang harus dan sudah dikerjakan. Yang kelima, mencatat data. Data-data siswa baik secara perorangan maupun kelompok yang menyangkut individu maupun pekerjaan sangat penting untuk dicatat karena akan mendukung guru dalam memberikan evaluasi akhir terhadap pencapaian hasil pekerjaan siswa. Yang keenam, pemeliharaan arsip. Arsip-arsip tentang kegiatan dalam kelas disimpan dan ditata dengan rapi dan dipelihara sebagai tanggung jawab bersama sehingga dapat memberikan informasi baik bagi guru maupun bagi siswa. Yang ketujuh, menyampaikan materi pembelajaran. Tugas utama guru adalah memberikan informasi tentang bahan belajar yang harus dilakukan siswa dengan teratur dan dapat menggunakan berbagai media dan informasi yang ada dalam kelas. Yang terakhir, memberikan tugas atau PR. Penugasan adalah proses memberikan tanggung jawab kepada siswa untuk melakukan kegiatan secara mandiri dan dapat mengevaluasi kemampuan secara sendiri. Selanjutnya, kelas yang menyenangkan. Kelas hendaknya dikelola sedemikian rupa sehingga bisa menjadi taman belajar yang nyaman dan menyenangkan. Terdapat beberapa syarat yang perlu diupayakan agar kelas nyaman dan menyenangkan, yaitu yang pertama, tata ruang kelas, dan yang kedua, menata perabot kelas. Pada dasarnya, sistem pembelajaran yang dianut di sekolah sangat tergantung pada pendekatan atau metode yang digunakan. Misalnya, metode ceramah, sistem yang digunakan adalah sistem klasikal, sedangkan metode eksperimen, diskusi kelompok, maka sistem yang digunakan adalah non-klasikal. Dalam penataan ruang kelas, lemari kelas dapat diletakkan di samping papan tulis atau di samping meja guru. Lemari kelas tambahan dapat diletakkan di belakang kelas. Lemari tambahan tersebut akan lebih baik bila terbuat dari kaca dan hal ini akan dipergunakan untuk menyimpan piagam, fandel, dan kepustakaan sekolah. Yang kedua, menata perabot kelas. Perabot kelas adalah segala sesuatu perlengkapan yang harus ada dan diperlukan di kelas. Perabot kelas meliputi atau dapat berupa papan tulis dan penghapusnya, meja, kursi guru dan siswa, lemari kelas, papan jadwal pelajaran, papan presensi, papan daftar piket kelas, kalender, gambar presiden dan wakil presiden, serta lambang Garuda Pancasila, tempat cuci tangan dan lap tangan, tempat sampah, sapu, dan gambar-gambar dan alat peraga lainnya. Dan materi terakhir yaitu indikator keberhasilan manajemen kelas. Menurut Salman Rushdie, jika berbagai manajemen kelas dapat dilaksanakan dengan baik, tujuan dari manajemen kelas dapat tercapai. Maka ada dua kemungkinan yang akan dialami oleh peserta didik sebagai indikator keberhasilan manajemen kelas. Yang pertama, sebuah manajemen kelas dapat dikatakan berhasil jika sesudah itu setiap peserta didik mampu untuk terus belajar dan bekerja. Peserta didik tidak mudah menyerah dan pasif di saat mereka merasa tidak tahu atau kurang memahami tugas yang harus dikerjakannya. Setidaknya, peserta didik masih menunjukkan semangat dan gairahnya untuk terus mencoba belajar walaupun mereka menghadapi hambatan dan masalah yang sangat sulit. Kemungkinan yang kedua adalah sebuah manajemen kelas juga dapat dikatakan berhasil jika setiap peserta didik mampu untuk terus-menerus melakukan pekerjaan tanpa membuang-buang waktu dengan percuma. Artinya, setiap peserta didik akan bekerja secepatnya supaya ia segera dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya.
Hal ini akan menjadikan peserta didik mampu menggunakan waktu belajarnya seefektif dan seefisien mungkin. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.